Listener, untuk membedah fenomena jual beli ginjal di Majalaya, saat ini di studio MG Radio sudah ada produser dari Metro Realitas, salah satu program investigasi di Metro TV, dan ada rekan saya Aderi Putra Wicaksono. Selamat siang. Atau biasa dipanggilnya Pungki. Ini produser investigasi nih andalan Metro TV. Kita akan membahas maraknya penjualan ginjal berkedok donor ginjal yang dilakukan oleh sebagian warga di Jawa Barat. Pungki. Ya. Ini penelusuran ya? Ya, betul. Apa sih ide pertama kok bisa gitu sampai tembus ke Majalaya dan membedah masalah ginjal ini? Kemarin itu kan ada kasus yang di Makassar itu soal penjualan organ gitu, tapi dengan cara penculikan kemudian dibunuh gitu. Nah sebenarnya kemarin itu sebenarnya proses cangkok ginjal transplantasi itu nggak sesederhana itu. Iya benar. Nggak sederhana yang ada kemudian bunuh orang kemudian diambil ginjalnya. Siapa yang mau beli? Nggak sesimpel itu gitu. Nggak sesimpel itu. Kemudian kita ada penugasan dari pimpinan bahwa coba cari sindikat ini sudah lama ini kayak gini. Oke. Kemudian saya melihat beberapa teman saya dulu sekarang sudah di BIN, namanya Brigjen Umar Suryavan. Nah, dulu dia di Kasubdit 3 di Barreskrim pernah mengungkap kasus ini. Ini mungkin kasus 6 tahun sekali gitu. Jadi 2016 dia sudah mengungkap itu. Oh, ada siklusnya nih. Ada siklusnya gitu. 6 tahun kebuka lagi nih. Kebuka lagi nih. Nah, kemudian kontak-kontakan, Pung, tapi aku udah nggak bisa ini ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu jalan dulu ke Majalaya, main dulu ke Majalaya, karena dulu banyak di situ. Nah, kemudian pada saat di situ kita kan harus punya bukti fisik. Pembenaran gitu bahwa itu memang benar-benar dapat penjualan ginjal. Paling nggak fakta visual gitu kan? Visual gitu. Cuma kalau selama ini kan kabar burung di media online kan kabar burung itu. Nah kemudian saya beberapa ada fixer-fixer dari Kabupaten Bandung itu untuk meng-cross check gitu. Memang benar, tapi pada saat itu kan aku belum sepenuhnya yakin gitu. Ya. Karena kalau kita kan kalau berangkat, kalau ternyata di sana zong. Susah juga, dan orang yang mau kita temui harus bisa ngomong setidaknya, karena kan di TV kan, bukan di koran. Bukan gitu. Di koran dan ya kita harus pada visual, ada audio. Setelah itu aku ketemu dengan orang puskesmas di sana. Ini awal ya Mas, awal puskesmas itu. Aku minta hasil ronsen Wardah Majalaya itu difotoin ke aku, sampel 15 saja. Aku dikirimin gambar itu. Aku cek ke Suster Neo. Suster di klinik kita ya. Nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh. Wah, ini hasil ronsennya dari 15 itu 10-nya ginjalnya satu semua. Aduh. Berarti kan itu bukti fisik pertama buat aku bisa jalan bener ke Majalaya. Nih, udah kita jalan gitu kan. Kita bedah nih. Oke, aku berani jalan pada saat itu. Tante Bo bilang, "Tan, aku sudah punya bukti fisik, aku berani jalan nih." Kalau Tante Bo itu Desi Fitriani kan? Iya. Rekan saya itu kan, yang cantik itu kan, yang hari ini sedang berhalangan. Oke, lanjut. Aku berani jalan ini hari ini. Aku berani jalan. Beneran, aku berani jalan. Aku berani jalan kita ke sana. Terus kemudian ketemu sama orang. Kemudian di sana kita ketemu sama Ipan Sofian. Salah satu korban ini. Dan kemudian kamu mau nggak masuk TV gitu? Karena kita liputan TV gitu. Mau Kang gitu. Ya udah mau. Dari situ, dari si Ipan itu kita dapat cerita kemudian bahwa banyak warga di situ itu menjual ginjal satu. Nah sebenarnya gini Mas, ekonomi juga. Jadi Majalaya itu salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung dengan penduduk terbanyak. Banyak padat penduduk padat. Cuma rata-rata pendidikannya dia hanya SD nggak lulus. Nah kemudian mereka konsumtif, dia pinginan, orang-orang pinginan. Kayak tetangganya Ipan itu kemarin itu 2000 pandemi jual ginjal. Itu karena pengen beli Aerox, motor matic terbaru. Iya. Aerox. Motor yang digemari beli. Kemudian beli PS5. Aduh. Konsumtif karena mereka tidak tahu bahwa ginjal ini fungsinya buat apa. Karena di teman-temannya mereka satu ginjal pun mereka masih hidup. Masih bisa
Karena gini. Iya, dalam 5 tahun, 10 tahun mungkin masih kuat. Iya. Tapi kan Yang aku temui Eddie Midun itu orang pertama, dia tahun 2011. hampir 10 tahun lebih ya. Jualan lebih masih bisa beraktivitas, sekarang jualan buah gitu. Buah. Nah ternyata di sana tuh memang turun temurun. Ini yang aku temui sudah 2 generasi, artinya Iya, karena memang dari mulut ke mulut kali ya. dari ini orang ini ada namanya desa Wangi Sagara, Ah. namanya Kampung Simpang. Itu antar rumah itu banyak kita nemuin. Ganti-gantian tuh. Gitu. Dan kemarin itu dia juga ngomong sampai orang dari Medan, orang Tangerang, kalau mau jual Nyari, ginjal, dia ke situ. Gimana sih prosesnya kalau jual ginjal? Oh. Nah, sama belajar dia. ya sama aku juga masuk di Facebook. Di Facebook ini Mas Adi, ini banyak forum-forum, grup-grup mereka menjual ginjal tapi dengan donor ginjal, forum donor ginjal. Ini di sini misalnya banyak banget kalau kita membaca di grup-grupnya ya. Itu menawarkan ya. Menawarkan. Ini forum penawaran ya. Forum penawaran, terus Nanti kalau yang mau beli, japri. disertakan nomor WhatsApp-nya. Dan ini banyak sekali. Jadi MG listener, kita disclaimer dulu bahwa kita membahas masalah perdagangan ginjal ini bukan mengajari ya. Nanti kan karena di dunia kriminal kan ada copycat ya. Copycat itu meniru kejahatan orang lain. Jadi disclaimer dulu bahwa kami di sini membahas ini bukan untuk mengajari orang untuk menjual ginjal atau apa, tapi justru memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran, literasi agar orang paham gitu loh. Ini organ tubuh jangan diperjualbelikan, sayangi organ tubuh gitu loh. Karena efeknya ke kita juga dan orang lain juga gitu loh. Itu disclaimer kami. Lanjut aja dong. Ya, betul. Jadi ada di forum ini ya. Ada di forum yang harusnya ini pemerintah juga harus aware ya, aware, patroli benar. cyber Ya, kayak gitu-gitu ya. patroli ini banyak sekali ini. Jadi ini yang jadi orang untuk aksesnya gampang. Nah, kemudian bagaimana caranya mereka ini bisa sampai ke meja operasi? Ini kan yang jadi Itu dia yang saya Ya, bingung kan. ya. Tadi kan kita udah disebutkan sama Pungki bahwa organ itu bukan handphone yang lu jual beli gitu kan organ yang freshnya atau apanya kan yang perlu dijaga. Ya. Nah itu jadi mereka ini ada sindikatnya. Jadi kita ketemu juga maklarnya gitu. Sebenarnya nggak cuma ginjal organ yang lain juga ya. Ada lain, ada usus, tulang punggung, itu tulang rusuk ini. Oh sumsum ya? Sumsum itu sampai 600 jutaan. Ya Tuhan. Itu nanti pendonornya nanti diganti sama Platnya ya? Iya, plat gitu. Terus usus itu per 3 cm. Aduh. Usus per 3 cm, kemudian ati itu per spasi, per kret itu. Aduh. Cangkok ginjalnya. Nah, kemudian lantas siapa sih pembelinya ini? Nah, Jos punya duit dong. Kalau ginjal aja 80 juta sampai 130 sekian itu kan. Dan yang jelas mereka orang-orang yang pasien gagal ginjal. Dan dia harus melakukan cuci darah seumur hidup. Jadi ketika kamu tidak mau cuci darah seumur hidup, cangkok ginjal. Itu lebih murah mungkin ya ketimbang cuci darah dan walaupun cuci darah sudah ditanggung BPJS. Cuma kan ya seminggu sekali cuci darah juga. Itu harus cangkok ginjal. Nah, mereka ini memang diorganir sama sindikat yang mereka harus melakukan observasi, medical check up. Kemudian golongan darah harus sama. Kalau dari pengakuan mereka golongan darah harus sama. Kemudian mereka nanti ini prosesnya 3 bulan sampai meja operasi. Jadi di medical check up, tes darah, CT scan semuanya. Habis itu di situ ketahuan kualitas ginjalnya itu bagus atau enggak. Di situ ada tawar menawar. Jadi setelah diketahui ini barang bagus apa enggak, baru keluar harga gitu. Dia nawar berapa, ditawar lagi gitu. Kalau yang kemarin si Ipan itu dia minta 130 juta. Nah, Ipan itu akhirnya deal di harga 100 juta karena pada saat itu dia masih umur 20 tahun. Ya, masih muda lah ya. Masih fresh muda lah ya itu ginjalnya. Si Eddie Midun itu kena 80 juta cumaan karena dia pas itu umurnya sudah 35. Cuma sama calonnya identitasnya dipalsuin, dibikin umur 30. Aduh. Jadi ada pemalsuan dokumen juga di sini. Dibohongi juga ke pembeli. Iya. Nah, kemudian mereka sudah observasi, udah cek darah semua. Nanti di 1,5 bulan ini si pembeli sama si
penjual sama si penerima nanti akan ditemukan sama calo makan bareng, makan malam bareng. Oh, kenalan aja lah ya. Kenalan. Ini yang ginjalmu nanti diterima di sini. Terima sini. Setelah itu sudah selesai. Sudah selesai. Sama mereka ngomong gini, nanti kalau di rumah sakit, jadi nanti untuk tahap di rumah sakit itu, karena kan kalau di rumah sakit kan donor legal tuh ada, donor melalui kerabat. Ada. Yang namanya memang. yang relate, yang kerabat, Sebelumnya istri. kan kalau ya resmi gitu kan. Ya, banyak resmi kan? gitu. Golongan darahnya siapa yang sama di keluarga. Siapa yang ini Betul. kita lihat gitu kan. Gitu. Kalau ini nanti seolah dia ini jadi kerabat. Ya. Jadi untuk masuk ke tahap mediko legal. Jadi ada tim jadi di legal. Wah. Jadi rumah sakit ini seakan-akan cuci tangan di sini. Jadi ini sudah Pokoknya gue terima udah barang resmi lah ya. Resmi. Legal gitu Legal. kan dari keluarga. Oke. Nah, kemudian sampai di situ mediko legal mereka nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama si pendonor ini. Apa benar ini keluargamu? Ada 100 pertanyaan di Interview situ. lah ya. Interview untuk bahwa ini tidak ada transaksi jual beli. Tapi si penjual nanti sudah dikasih tahu bahwa nanti kamu jawabnya ini. Dan akhirnya masuk ke meja operasi, seminggu pemulihan, pulang. Duit langsung. Duit ada setelah langsung setelah itu dibayar. dibayar. Nah, selama proses due diligence ya, apa masalahnya melihat ginjal, tes darah segala macam itu ditanggung si semua pendonor. ditanggung si pendonor. Jadi istilahnya si warga ini hanya nggak Terima keluarin biaya bersih. apapun kan? Kalau dari pengakuan maklar, mereka si pembeli itu, si penerima itu 250 juta. Sampai ke si pendonor itu 100 juta. Jadi ada selisih 150-an itu. Nah, itu dibagi-bagi atau itu maklar sendiri atau itu dibagi-bagi. Nah, Ada buat transportasi, buat biaya ini panjang masuk ke masuk biaya operasional, biaya operasional. Nah, itu berarti kan si orang yang mau beli ginjal kan harus spare 250 untuk ginjalnya saja. Ginjalnya saja. Belum di luar biaya bongkar pasang. Ada jasa pasangnya itu 500-an kalau kita lihat di situ. Jadi biaya bongkar pasang itu belum termasuk itu. Cuma pihak rumah sakit nggak ini ya? Pihak rumah sakit beberapa kali yang aku kemarin liputan memang sampai saat ini belum mau menerima konfirmasi dari kami. Karena kan kalau lihat historical kan bisa kelacak ini saudara apa bukan gitu kan. Dan di RSCM ini di tahun 2016, 2018 kita ngecek di surat putusan di pengadilan Jakarta Pusat. Itu ada 10 orang, kasus itu juga sudah dilimpahkan, sudah masuk ke penjara itu, ada dihukum akhirnya dihukum 4 tahun berapa. Kemudian di Bandung juga, dan semua yang kita riset ini, semua dokumen-dokumen yang kita dapat ini rata-rata berakhir di meja operasi di RSCM. Sebenarnya ada banyak, enggak semua rumah sakit transplantasi. Ya. Hanya beberapa rumah sakit yang bisa. Ya, di Bandung cuma ada 1, di Jakarta cuma ada 3 kalau nggak salah. Jadi memang ini sebenarnya apakah kecolongan atau kita nggak tahu sih. Maksudnya sindikat ini bisa masuk sampai ke rumah sakit pemerintah gitu. Ini yang sebenarnya ini yang perlu diteliti lagi, dibongkar lagi, gimana prosedurnya. Gitu kalau kan? Sesuai prosedur transplantasi ginjal itu sebenarnya ada namanya tim transplantasi organ. Oke. Itu di bawah Kemenkes yang bertugas untuk menfilter pasien-pasien yang akan mendonorkan. Itu tugasnya tim transplantasi. Itu tadi dari 12 profesor sama 1 dahlan iskan. Itu masuk dalam timnya. Oh, karena memang dahlan iskan punya pengalaman. Sudah pernah mencakok hatinya. Nah, itu masuk di bagian itu. Itu yang nantinya masuk ke rumah sakit untuk memfilter pasien-pasien yang dalam tanda kurung ada potensi jual beli. Apakah nanti next episode kita akan ke arah sana? Mungkin timnya akan membuka data atau mungkin diajak gitu kan kita. Karena kalau dari rumah sakit, ini kan nanti pertanyaannya subjektif. Iya. Yeah. Karena rumah sakit pengen ada pemasukan. Tapi kalau dari pemerintah ada
regulatornya. Jadi di episode Metro Realitas ini kita sudah berusaha untuk memintai keterangan pihak rumah sakit ya. Iya, betul. Bahkan kalau saya lihat tuh tayangannya ada suratnya. Iya, ada surat. Kita udah layangan surat tapi nggak ada respon. Belum ada. Nah, mudah-mudahan ada respon tuh Pak. Biar nanti episode berikutnya enak. Enak. Pihak rumah sakit bicara, pihak timnya tadi, task force-nya bicara. Nah, ini kan ada orang yang sudah mendonorkan sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu. Dia punya kerasa efek gak sih? Udah mulai kerasa efek gak sih? Mereka ada efeknya. Efeknya tidak bisa bekerja terlalu berat. Lelah. Cepat lelah. Ya Tuhan. Dia cepat. Namun orang sana kan nggak mungkin ya. Ada beberapa orang bilang penyakit itu datangnya dari pikiran. Mereka nggak mikir. Mereka bukan di kota besar loh, yang banyak pressingnya, banyak dia nggak stresnya mikir. loh. Jadi kayak biasa saja aktivitas. Cuma lelah ya. Cuma ya lelah yang sewajarnya. Mereka kayak si Dasep ini. Dia rongsokan sekarang karena duitnya ada pemulung gitu ya. Rongsok. Terus si Ipan tuh ngambil pasir kan berat Mas. Dan itu dilakukan setiap hari. Jadi kalau kita melihat ya mereka masih bisa beradaptasi dengan satu ginjal dengan seperti kita aktivitas. Ada yang 10 tahun tuh yang pertama kali. Ya Edimidon. Edimidon gimana efeknya? Edimidon ya lelah akhirnya. Akhirnya gampang lelah karena memang ya roda kalau tinggal satu juga. Iya, saya kalau lihat tayangan kemarin ya, kalau lihat muka-mukanya itu muka-muka apa ya? Gelap gitu. Muka gelap dan muka letih apa Iya. Padahal mereka masih pada muda-muda ya. Betul. Itu masih sekolah apa udah putus Udah. benar-benar putus SD itu sekolah? Dia SD nggak tamat. Mereka rata-rata SD kalau di Majalaya itu. Ya, SD nggak tamat. Putus sekolah, SD, jual ginjal, beli PS5. Ya Tuhan. Setelah itu nggak punya duit, dijual lagi PS-nya kan gitu. Nah, sama ini si Edimidon sama beberapa tokoh-tokoh yang karena nggak semua orang malu mengakui jual ginjal gitu. Karena kenapa? Karena reputasinya mereka akan cari kerja susah karena pabrik-pabrik di sana akan memblacklist orang yang sudah pernah jual ginjal. Nah, kemudian si Edi mereka beranggapan yang tetua-tetua. Jadi ini senior-senior yang jual ginjal itu dia beranggapan bahwa hasil dari jual ginjal itu tidak berkah karena pemberian dari yang di atas. Iya. Ya kayak ya bener kayak ya kalau kita makan jual tanah kan kayak gitu. Itu dia. Tapi ini pertanyaan penting nih. Kalau saya punya organ tubuh ya keputusan saya mau dijual atau enggak. Ada nggak kasus di sana mempengaruhi orang lain untuk jual? Misalnya saya udah ngejual nih, saya udah hilang dong satu ginjal. Terus saya mempengaruhi tetangga saya untuk jual, saya dapat fee gitu. Ada nggak sih kasus seperti itu? Ada. Itu yang saya temuin. Ada. Nah itu yang saya khawatirkan. Ada banyak karena memang ketika mereka tuh kalau pada anak-anak tuh selisihnya tuh bisa per 4 bulan. Si A ini habis beli ini motor. Kepengen. Dan rata-rata yang masih usia belia, yang mereka masih punya keinginan tapi nggak ada kantong kosong gitu. Yang saya khawatirkan itu kayak di Sulawesi Pak. Ketika anak tetangga diculik, dibunuh, diambil organnya, padahal dia nggak tahu bagaimana cara mengambil organ. Kan? Kalau yang ini kan adalah keterlibatan rumah sakit ya. Betul. Nah, kalau yang di Sulawesi itu seperti apa tuh penyelidikannya kemarin tuh? Kalau di Makassar kan memang mereka kan iseng searching situs pencarian seperti Google tapi miliknya Rusia kan Yandex gitu kan. Di Yandex itu kan banyak situs-situs konten penjualan ginjal, cuma kan nggak bisa organ dikasih di kulbok dibawa-bawa ditenteng-tenteng siapa yang mau jual? Gak bisa. Karena ada umurnya kan. Di Majalaya edukasi saya ini mereka sudah edukasi organ itu sudah tahu. Dia sudah dari teman-teman. Dia udah tahu cara prosesnya segala macam, dia paham tuh ya. Dan rata-rata yang sudah pernah jual ginjal dia jadi calo karena dia sudah pernah melewati masa-masa itu. Aduh Pak, ini kalau nggak di stop nih Pak, ini ngeri Pak. Karena udah mulai mempengaruhi orang, jadi calo, jangan-jangan nanti udah mulai kriminal nyulik orang. Iya, betul. Itu yang kita khawatirkan. Makanya mudah-mudahan aparat segera bertindak ya. Bongkar habis deh nih jual beli organ ya. Karena apa ya? Kita punya anak, kita punya tetangga, punya apa, khawatir juga kan. Iya, betul. Dan sekali lagi disclaimer MG listener bahwa kita bukan bermaksud mengajarkan atau memberi pemahaman yang salah tentang
jual beli organ ya. Bahwa kita memberikan pemahaman agar ini segera diberantas lah. Yang kayak gini nih mengkhawatirkan dan mengancam kita semua sekeliling. Apalagi sekarang lagi ramai isu penculikan ya, dikaitkan dengan Iya, organ. betul. Entah benar atau enggak kan, tapi kan kita khawatir kan Iya, seperti itu kan. khawatir, iya. Kita sebagai orang tua khawatir dan lain-lain. Mudah-mudahan ada atensi lah dari pihak-pihak terkait untuk membongkar dan memberantas praktek-praktek seperti ini. Oke, terima kasih Mas Pungki. Sama-sama Kang Ade. Seru. Mudah-mudahan episode berikutnya kita masih soal organ. Jadi tuntas lah semua kan. Pihak-pihak terkait ya buka suara lah, ngomong lah gitu kan. Kalau diundang ya minimal respon lah Iya, kalau orang betul. kan kalau dapat undangan harus dijawab. Iya, betul. Kalau nggak dijawab ya kita mau gimana ya? Karena kan jurnalistik kan juga perlu Betul. respon dari situ. Oke, terima kasih Mas Pungki. Sama-sama Kang Ade. Sukses. Investigasi berikutnya kita tunggu lagi. Oke.